pilek dari Malang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya diminta menyampaikan materi hadis ritual Rebu Wekasan. Jadi setiap kasus selalu saya coba dokumentasikan. Alhamdulillah sudah jadi buku. Hari Rabu, bahasa Jawanya Rebu itu berawal dari bahasa Arab Al-Arbi'a, berarti hari apa? Rabu. Kalau hari Minggu adalah hari Ahad, hari yang pertama. Senin Isnaini, jadi hari yang kedua. Selasa Sulasa, hari yang ketiga. Nah, hari yang keempat Arbi'a itu adalah hari Rabu. Masuk ke dalam bahasa Inggris Rebu. Gitu. Wekasan itu dari bahasa Jawa pamungkas. Pamungkas, kadang orang mengatakan apa? Wekasan. Oh, berarti hari Rabu pamungkas. Dalam bulan Komariah biasanya hanya keempat, jarang yang kelima itu. Yang penting hari Rabu yang terakhir pamungkas di bulan Sapar. Dari kata apa? Sofar. Nah, sofar itu artinya nihil sifar. Sifar itu artinya kosong. Maka ketika kita hidup di masa jahiliyah, sebelum kedatangan Rasul, kita punya keyakinan bahwa di bulan Safar ini bulan yang penuh dengan kesialan, gitu. Bulan penuh dengan banyak apa? Musibah. Bulan penuh dengan ya Allah, pokoknya kalau ada yang berdagang nggak akan untung, gitu. Itu ceritanya, sehingga bulan ini dinamakan bulan yang sial, perlu untuk diantisipasi dengan ritual, istilah kita ritual tolak bala. Itu ceritanya begitu. Lain dengan bulan Rajab. Ini bulan yang paling mulia bagi kita masyarakat jahiliyah. Maka kita buatkan 1001 hadis palsu terkait bulan apa? Rajab.
Dan kita buatkan juga 1001 hadis palsu terkait buat kesialan gitu loh ceritanya. Maka jangan kaget kalau di Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia, di India itu tidak berani mengadakan akad nikah di bulan apa? Safar. Kira-kira kalau mengadakan akad nikah di bulan Safar, apa dampaknya kira-kira? Kau nasi teko gitu loh. Oh, semuanya nanti harus di rumah, nggak boleh ada apa? Bepergian, lah gak dapat buan sampean gitu. Masya Allah. Padahal mestinya itu kalau mengadakan akad nikah itu lebih baik bulan apa? Safar. Kalau bisa tanggal muda, sehingga jamaah itu datang buan yang kayak gitu. Ono maneh. Itu ceritanya. Jadi mitos seperti itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Definisi Rebu Wakasan seperti itulah. Wabil khusus nanti itu kalau jatuh pada hari Rabu pamungkas di bulan apa? Safar. Itu lebih nemen bahayanya gitu. Sehingga kita diingatkan oleh sejarah, ada apa sih terkait dengan hari Rabu yang terakhir itu? Masya Allah, ada kasus satu, bahwa Rebu Wakasan ini diyakini telah berkembang sejak zaman jahiliyah itu. La safar atau safar sepadan dengan kata sifr yang berarti kosong, nihil. Kemudian arba disebut arba naas, sudah masuk bahasa kita bulan sial, bulan penuh dengan apa? Kesialan. Sehingga masuklah namanya bulan sial. Coba sampai perhatikan apa yang terjadi di bulan Safar itu dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, di antaranya terjadi angin topan yang memusnahkan kaum Ad. Terjadinya di bulan Safar, diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 18 sampai ayat 20. Di bulan Safar apalagi yang terjadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, berangkat dari sakit, akhirnya beliau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati loh ya. Yang ketiga, mereka meyakini setiap tahun akan turun 320.000. Kalau dibagi setahunnya berarti setiap itu 100.000 terkumpul di bulan apa? Safar. Ada 320.000 bala, musibah atau bencana di hari Rabu terakhir di bulan apa? Safar. Tsunami kemarin terjadi kapan, Pak? Sampai yang sudah terhimpun yang wafat 11.000 ya Pak ya. Masya Allah. Di Libya itu ya Allah. Yang 10.000 masih belum ketahuan kemana itu jiwa itu. Tuh, maka hati-hati nanti kalau sudah masuk bulan Safar. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah berlalu ya Pak ya. Yang Rebu terakhir kemarin ada yang punya program
wisata? Tidak ada ya. Tidak ada. Maka sebagai konsekuensi dari keyakinan seperti itu di masyarakat kita tidak berani melakukan pernikahan. Tuh. Yang kedua, adanya larangan untuk keluar rumah. Ini karena ada COVID jilid 3 gitu. Nggak boleh keluar rumah, berarti tidak boleh aktivitas. Nah, itu yang ketiga itu, tidak boleh ada aktivitas di luar rumah. Maka ya sudah, hari-hari selalu iktikaf di rumah, mengadakan ritual yang namanya tolak bala. Ritualnya yang saya abadikan itu dari beberapa referensi ada 5 macam. Ada 5 macam. Alhamdulillah akhirnya diketahui dasar hukumnya. Karena tidak mungkin orang alim mengeluarkan fatwa tanpa adanya dasar hukum. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhirul arbi'a, akhir di hari Rabu. Rabu itu yang keempat itu, fi syahr, dalam hal ini adalah bulan Safar, yaumun nahas, hari penuh kesialan, mustamir, yang terus berkelanjutan, hari demi hari ketika memasuki bulan apa? Safar. Hadisnya ini tahridnya dikeluarkan Waqi dalam kitab Ghuror, Ibnu Mardawai dalam kitab tafsir, kemudian Khatib Baghdadi dalam bukunya Tarikh. Masya Allah, pakar hadis ini yang punya beragam ilmu hadis, dikenal dengan Khatib al-Baghdadi. Itu dasar hukum adanya keyakinan Rebu apa? Wakasa. Itu sejak dulu saya ingatkan, tidak mungkin orang alim itu mengeluarkan fatwa kecuali apa? Pasti ada dalilnya. Nah, alhamdulillah masyarakat sekarang mulai cerdas. Cerdasnya selalu tanya, Ustadz, hadisnya sahih apa enggak? Nah, gitu. Dulu kan yang penting ada enggak hadisnya gitu. Sekarang sudah mulai bergeser, kira-kira hadisnya sahih atau enggak. Nah, gara-gara banyak pertanyaan gini, jarang yang berani ngaji hadis gitu loh. Gitu. Nanti kalau nggak bisa malu gitu. Mestinya kalau nggak bisa ya beritahu, mohon maaf saya belum tahu gitu. Enak wis, susah-susah. Saya kalau ditanya masyarakat nggak tahu ya bilang mohon maaf belum tahu. Ustaz belum tahu, iya ya sudah. Orang belum tahu dikira saya tahu segala-galanya. Enggak, saya tahu itu sejauh yang saya ketahui. Lah yang enggak saya ketahui masih banyak itu. Jadi jangan dikira saya tahu segala-galanya. Enggak, saya ini baru ngerti sejauh yang saya ngerti. Yang belum mengerti masih banyak. Maka tolong jangan dipaksakan saya pura-pura ngerti gitu. Alhamdulillah setelah ditakrid, Bukhari tidak ada, Muslim tidak ada, Abu Dawud tidak ada, Tirmidzi tidak ada. Oh, ada di dalam kitab Khatib Baghdadi.
dalam bukunya namanya Tarikh. Ini kayak Imam Bukhari, pakar hadis itu selalu begitu, punya biografi perawi. Jadi tokoh-tokoh yang ada di Baghdad itu dikumpulkan biodatanya, biografinya itu ya dicampur baur. Ada yang perawi hebat, ada yang perawi bermasalah, ada yang perawi pendusta, diimpun gitu. Mereka yang dianggap ditokohkan oleh masyarakat. Sama Bukhari juga begitu, punya tarikh kabir, Masya Allah, berapa puluh ribu perawi yang beliau datangkan di bukunya, lengkap dengan biodatanya, campur baur. Ada yang orang hebat, ada orang munafik, ada orang yang semua yang mengaku meriwayatkan hadis. Karena mohon maaf, banyak sekali orang Yahudi yang terlibat periwayatan apa? Hadis. Tujuannya memalsukan hadis Nabi. Dari tarikh kabir dicari orang-orang hebat, orang-orang yang tidak bermasalah, muncul namanya tarikh shaghir. Nah, orang-orang yang pilihan itulah yang dipakai nanti di dalam syarat perawi yang saya cantumkan di dalam buku Sahih Bukhari. Ini jarang tahu teman-teman itu. Apalagi dulu pernah saya terangkan, ada pakar yang luar biasa menghimpun biodata perawi, bukan perawi yang hebat, tetapi perawi yang bermasalah semua gitu loh. Begitu sampai tuntas, dengan bangganya menamakan bukunya Al-Kamil Fid Du'afa gitu. Sempurnalah sudah di buku saya ini orang-orang yang bermasalah gitu. Jadi itu kerjaan ulama, Masya Allah. Ada yang menyindirkan sikot, khusus perawi-perawi hebat, kredibel, yang hafalannya casplong ada, dengan referensi tersendiri. Nah, dari kajian itu semua mengkerucut di dalam sanadnya itu, mata rantainya ada Maslama bin Salt. Nah, semuanya ini kalau menurut teori James Bull itu namanya common link. Aduh, apa itu common link gitu. Jadi semua yang mengeluarkan hadis ini mengkerucut sumbernya itu dari Muhammad bin Salt. Sepakat ulama statusnya matrukul hadis, hadisnya harus ditinggalkan. Berarti hadis ini termasuk hadis apa? Palsu. Alhamdulillah gitu loh. Andaikan Sohi, waduh, gak berani keluar rumah temenan, Pak. Ketika di bulan apa? Safar. Nggak boleh ngaji gini, Pak. Kumpul-kumpul ini nggak boleh. Semuanya supaya menetap di mana? Di rumah masing-masing. Nah, karena di rumah masing-masing ritualnya panjang, sampai cari hadis sahih. Tidak ada yang menandingi ritual hadis Rebu apa? Wekasan. Dasar kita tidak boleh kerja, dasar kita ini tidak boleh keluar, harus dikasih kesibukan untuk mengadakan ritual tolak bala. Tuh ceritanya begitu. Sehingga kalau sampai ingin mendalami ini, saya datangkan berbagai referensi. Nah, ya pakai teks Arab, ngajian itu. Ya mudah-mudahan paham lah gitu. Nah, dari buku-buku itu tercover gimana caranya kita ini membentengi diri
biar tidak terkena kesialan, biar tidak terkena musibah, khususnya di hari Rabu yang terakhir bulan apa? Safar. Waduh, saya temukan ada 5 ritual, monggo sampean pilih. Ngadakan sholat sebanyak 4 rakaat dengan sekali salam. Nanti ada yang 2 kali salam. Sederhana atau sulit? Sholat 4 rakaat sederhana toh? Daripada qiyam Ramadan berapa rakaat? 8 rakaat. Lebih berat qiyam Ramadan atau sholat ini? Antara 4 dengan 8 lebih banyak mana? 8. Berarti enggak berat sebenarnya gitu. Nah, cuma persyaratan berikutnya ini mulai bermasalah gitu. Dikerjakan pada waktu duha. Loh, tulisan duhanya mana gitu. Iya. Berarti kurang kata duha di sini. Kata duha. Tulisnya dulu duha. Nah, ngerjakannya di waktu duha karena memang tidak ada aktivitas di luar. Kalau gitu berjamaah atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri gitu. Kalau berjamaah pun hanya sesama keluarga. Kayak sholat duha itu loh. Karena itu panjang, itu silakan dikerjakan sendiri. Boleh tidak berjamaah? Boleh, nggak ada masalah. Kalau bisa, udah. Mumpung libur semua gitu. Yang ketiga, setiap rakaat membaca 1 surat Al-Fatihah. Ini sudah keharusan. Karena tidak ada sholat tanpa membaca apa? Al-Fatihah. Sulit apa tidak? Tidak. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, baru membaca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Mulai. Gimana kira-kira ngitungnya? Ngitungnya gimana kira-kira? Gampang. Bawa karet sebanyak 17 gitu. Karet gelang itu 17 taruh kiri, nanti 1 rakaat pindah. Sekali baca pindah. Baca yang kedua selesai pindah. Tinggal ngitung ojek pitu lagi terus sampai berapa? 17 kali. Mulai tanda tanya gitu loh. Jadi setiap hadis itu sebenarnya bisa diteliti dari isinya, dari kontennya, ada indikatornya nanti. Itu ceritanya. Nah, setelah selesai dilanjutkan baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Loh, ya apa caranya ya? Ya gelangnya 2 warna gitu. Yang warna merah 17 selesai, ganti warna apa lagi? Kuning sebanyak berapa? 50. Waduh, ini penuh dengan gelang itu. Ya, tolong dipindah ke kanan karena nanti untuk rakaat berikutnya dibalik gitu loh. Terus balik yang 50 dulu ya apa mah? Ini yang 17 sudah pindah ke sini. Terus yang 50 kan sebelah dalamnya atau luarnya? Luarnya. Lah rakaat yang kedua ya apa caranya? Bingung banget. Itu kalau saya mandu haji sudah saya buatkan list. Saya buatkan list. Sekecil apapun saya catat. Sampai ada yang tanya,
ini untuk laki-laki atau untuk perempuan Ustaz? Semuanya. Jadi ada list untuk perempuan ini, untuk laki-laki ini. Bahkan wujud oleh-oleh itu saya buatkan list. Ini Ustaz dikasih tanda gini apa? Oleh-oleh ini tidak perlu bawa dari Saudi. Dari mana Ustaz? Pasar Bong. Iya, berat-berat nanti nggak cukup bawanya gitu. Iya. Itu ceritanya, ada keterangan ini apa maksudnya ini. Sampai muncul pertanyaan bapaknya anak-anak ini, Ustaz, gelang karet untuk apa laki-laki? Loh, untuk tawaf gitu loh. Tawaf sebanyak berapa putaran? 7. Nah, pakai gelang 7. Nanti kalau ada 1 putaran, 1 dipindah. Boleh enggak pindah karet? Oh boleh, walaupun tawaf itu nilainya sholat. Boleh aktivitas apapun, maka enggak ada takbiratul ihramnya gitu. Waktu tawaf baca surat Al-Ikhlas terus, boleh apa tidak? Boleh, wong bebas, nggak ada aturan. Yang bikin aturan nanti yang pertama baca ini, yang kedua baca ini, kan teman saya itu. Sehingga suami istri kalau tawaf, istri jangan taruh di belakang, ambil kecoan kain ihram, jangan. Nanti bapaknya yang mandu, sampai nandu dengan baca buku, konsentrasinya bapaknya buku. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka. Lama-lama istrinya hilang, suaminya ndak tahu. Saking konsentrasinya baca buku. Ya Allah, istrinya taruh depan gitu, didekep begitu. Maka kalau di Indonesia itu ada suami istri yang nggak akrab, udah saya kasih solusi gini aja, Bapak Ibu, tolong haji gitu. Ustaz, saya minta solusi bagaimana biar akrab lagi. Iya, silakan pergi haji. Apa Ustaz rahasia? Nanti kalau sampai pergi haji, istri mesti kecoan terus dulu. Ayo cok kecoan, hilang kapok. Akrab, kayak kemanten anyar laki. Ngapain tajdid nikah? Gitu. Nah, saya punya buku tajdid nikah, pembaruan apa? Nikah. Alhamdulillah sudah jadi bukunya gara-gara kasus seperti ini gitu. Muncul berkembang di media kasus tentang tajdid nikah, pembaruan apa? Nikah. Setiap kasus saya tulis gitu biar kita tahu. Nah, setelah membaca Al-Ikhlas 50 kali, baru klimaknya ini. Membaca Muawwidzatain cukup hanya apa? Sekali. Muawwidzatain itu 2 surat mohon isti'adzah dari berbagai nanti bencana macam-macam. 1 qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Cukup 1 kali, ini pamungkasnya. Mudah-mudahan dengan doa seperti nanti bisa menjadi ritual tolak apa? Bala. Itu keyakinan mereka seperti itu. Padahal apa? Di dalam beragama itu tidak boleh menggunakan pemikiran. Beragama itu harus berdasarkan tuntunan. Tidak ada yang jelek membaca 17 kali surat apa? Al-Kautsar. Apalagi bagi Indonesia
Sudah angka 17 itu keramat banget, gara-gara merdekanya tanggal 17 Agustus. Atau mungkin mengambil dari rahasia 17 itu adalah nomor yang keramat misalnya. Itu ceritanya. Saya menawarkan kok 50 sih teman. Ini kan balaknya banyak Bu, ya 500 kali po, gitu. Iya. Karena dengan keikhlasan 500 kali, ya mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Lah muawwidhatah ini kok hanya sekali ya? Kok enggak 1000 kali gitu. Padahal inti daripada permohonan tolak bala. Malah yang penting sekali gitu. Iya, kalau saya yang memformat, sudahlah nggak apa-apa, surat Al-Kautsar sekali saja. Kemudian surat Ikhlas nggak apa-apalah, sekali saja. Tapi muawwidhatah ini kalau bisa 10.000 kali gitu. Sampai berapa jam baru selesai. Enggak apa-apa, enggak ada aktivitas. Itu kira-kira. Jadi yang paling parah menghadapi Islam itu, syiar Islam itu muncul karena 3 hal gitu. Lah 3 hal itu, satu dari nas, enak sudah. Kita bisa mempelajarinya. Qurannya gini, hadisnya gini. Hadisnya setelah diteliti menjadi gini, mantap sudah. Yang kedua adalah dari kesaksian. Gara-gara menyaksikan si fulan zina, lahir syariat rojam, lahir syariat dera, lahir syariat taghrib. Gara-gara melihat hilal berdampak apa? Puasa Ramadan. Melihat hilal lagi berdampak apa? Menikmati hari raya. Itu kesaksian. Nah yang ketiga ini yang bermasalah, yang sulitnya luar biasa. Itu dari lisan ulama gitu. Makanya orang yang berfatwa itu diancam oleh Rasul. 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Oleh sebab itu saya tidak berani fatwa gitu loh. Jadi kalau sampean tanya, Ustadz yang benar mana? Saya tidak akan jawab, belum makomnya. Nanti kalau makom saya kayak Imam Syafi'i mungkin berani Pak saya Pak. Jadi saya hanya memberi informasi. Ini yang gini, dalilnya gini, timbang-timbang, sudahlah. Sampai pikir sendiri, saya hanya berdoa, muka-muka bingung gitu. Ngaji nggak tambah pinter, Ustaz, tambah bodoh. Ya memang gitu ya. Orang tambah pinter itu mengetahui dirinya tambah bodoh, itu yang benar gitu. Makin banyak orang punya ilmu, makin banyak ilmu yang belum diketahui. Paling enak gak belajar gitu. Itu ceritanya. Ya mudah-mudahan dari kebingungan membuat kita semangat belajar lagi sehingga kita dapat update ilmu pengetahuan gitu. Tidak berani saya, apalagi sampai mengatakan yang tidak begini salah. Waduh, lebih berat lagi. Karena ada pengalaman. Saya dengarkan yang namanya tausiahnya gitu. Pas pelatihan manasik haji. Nah, terkejut saya, kok dia mengeluarkan fatwa gini dan berani mengatakan ini yang benar. Saya bertanggung jawab gitu, ya Allah. Ya akhirnya sebelum saya menyampaikan, saya ajak diskusi dulu gitu. Nah, setelah itu tahu kesalahannya dia. Iya gitu ya, udah iya gitu. Terus gimana? Ya sampean maju mana gitu.
Daripada saya yang nyampaikan tidak enak, sampai yang nyampaikan gitu. Ya Allah, nggak boleh Pak merasa saya yang benar, yang lain dianggap salah itu. Belum tentu loh apa yang kita anggap benar itu benar adanya. Kapan selevel Imam Syafi'i, Imam Ahmad kalau mengeluarkan fatwa wallahu a'lam gitu. Ini ndak kayak nabi baru gitu ya. Tuh gambarannya. Nah, yang dua ini masuk neraka, ya Allah. Yang masuk surga yang siapa? Kata Rasul, tahu kebenaran, dia sampaikan kebenaran itu. Ini tidak gampang gitu. Berapa banyak kita yang tahu kebenaran tidak berani menyampaikan kebenaran. Kenapa? Benturan dengan tradisi lah, benturan dengan macam-macam lah. Wah, kalau ini saya sampaikan Ustadz, saya nggak disuruh khutbah mana di kini ngono hari ini. Ada gitu. Masya Allah. Kapan ya? Kulil haqqa walau kana murran. Gitu. Tahu yang benar itu gini, tapi enggak berani menyampaikan. Lah yang masuk neraka dua. Satu, berfatwa tanpa ilmu. Waduh. Tanpa ilmu sampai berani-berani kita mengatakan iki baik, walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Ya Allah, berani-beraninya berucap seperti itu. Itu kan sama dengan menuduh Rasul belum menyampaikan sebuah kebaikan, Pak. Berani-beraninya kita mengatakan seperti itu. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Sering saya dengarkan, Pak. Itu ceritanya. Jadi fatwa tanpa apa? Dalil. Ilmu di sini artinya apa? Dalil. Yang paling banyak ditemukan. Nah, yang kedua ini, ya Allah, tahu kebenaran tapi tidak menyampaikan kebenaran. Sakjane iku sing bener ngene, tapi nggak berani nyampaikan. Makanya kita berdoa, warzuqnat tiba'ahu. Allahumma arinal haqqa, lanjut, warzuqnat tiba. Melanjutkan ini yang berat, Pak. Berat sekali. Itu gambarannya. Nah, ini salah satu kasus yang dulu digambarkan oleh Rasul. Besok itu ada umatku itu berperawakan kayak orang alim. Masya Allah. Dari pakaiannya saja orang sudah tahu bahwa dia itu alim. Kalau sampai ke Afrika, imamahnya itu waduh tingginya luar biasa. Itu sinyal ilmunya sangat apa? Tinggi. Kalau masih belum tinggi, surbannya pendek gitu. Di Indonesia pun juga begitu. Teman-teman bawa surban itu macam-macam warnanya gitu. Macam-macam. Biasanya untuk pemula yang warna putih dulu gitu, Pak. Gitu. Nggak berani, Pak, yang pakai oranye, Pak. Nggak sembarangan gitu. Pakai kopiah juga begitu, Pak. Kalau biasa kayak gini nih, itu level masih level bawah lah. Nanti kalau agak diangkat sedikit. Kalau lebih ini diringno didik. Oh, itu ada sinyalnya, Pak, itu, Pak. Kalau di miringno ini jualan sate gitu loh. Iya, Pak. Oh, sampean itu. Iya. Itu yang mengilhami saya tidak berani pakaian-pakaian kayak ulama, Pak. Takut dianggap pinter. Susah kalau dianggap pinter itu.
Kalau sudah dianggap pinter, apapun yang dikatakan dianggap benar. Itu yang repot. Sebagai manusia, tempatnya khilaf. Lah masyarakat menganggap itu sebuah kebenaran. Tidak diucapkan aja kebenaran. Apalagi diucapkan. Apalagi kalau kita ikut Syiah, Pak. Waduh. Yang namanya kiai ini sudah jelmaan dari Allah. Sudah jadi kitab suci yang mengadopsi cara Yahudi. Sudah punya komitmen manunggaling Gusti lan kaula. Maka kalau sampean ke gereja misalnya, wah nggak usah jauh-jauh ke pangeran, yang wakilnya pangeran aja gitu. Bisa mengatasnamakan Tuhan. Dosa apa sampean? Tadi saya ngelirik. Lirik apa? Kemaksiatan. Terus ya enggak sih gimana masuk dilirik tok. Dosa. Itulah sebabnya saya minta kepada Bapak untuk diampuni. Iya sudah. Kalau gitu atas nama Bapak tak ampuni gitu loh. Bisa seperti itu? Bisa. Nanti datang ke rumah saya ya gitu. Dosa apapun monggo datang ke saya gitu. Dah, dosa apa? Saya korupsi, Pak Ustadz. Terus mau apa? Pengampunan. Ya sudah, atas nama Tuhan tak ampuni doamu, dosamu itu. Tapi ono aku kompensasi gitu. Kan korupsi berapa triliun? Buatan mek pinten 320 triliun. 320 triliun mek gitu. Masyaallah, itu ceritanya teologi ahli kitab yang menyusul kepada teologi Islam. Sampai beraninya anta ana anta. Subhanallah. Khalad sampai begitu ceritanya. Itu muncul setelah jauh kita ini di periode generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah selesai, ketika salam jangan lupa untuk membaca ini wirid-wiridnya. Jangan lupa membaca surat Yusuf ayat 21 sebanyak 360 kali. Lumayan toh gitu. Kok 360 anggap setiap hari sekali. Maka nanti sebanyak berapa? 360 ayat 21 bunyinya wa wallahu ghalibun ala amri walakin asarun nasi la ya'lamun. Wis ping pira? 300 swida. Kok mek 300 swida? Kira-kira paling enak jadi berapa? 3.600 lah gitu. Wong ayatnya pendek ya kok gitu. Jadi ngitungnya pakai apa? Ceklikan. Ustaz, ceklikan tuh maksimal 900. Kan enggak sampai ya ditambahin nolnya gitu loh. Sebentar lagi 3 nol hilang aja kok repot. Ya Allah. Nah, setelah itu kemudian ditambah dengan bacaan ini yang terkenal itu Jauharul Kalam 3 kali, jangan sampai lupa ini. Sampai sekarang saya belum tahu apa sih Jauharul Kalam itu. Lah nggak ada penjelasan detailnya. Ada instruksinya tapi tidak ada aplikasinya. Pernah saya tanya kepada orang yang ahli begini itu termasuk rahasia kiai. Ngono riba. Waduh, lah kudu dipimpin kiai. Nah, setiap kiai punya Jawharatul Kalam. Iya. Nah, kemudian baru ditutup. Insya Allah semuanya sudah hafal surat As-Saffat ayat 180 sampai 82. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah apa semua ini ya? Insyaallah menutup doa seperti itu. Itu teksnya, Pak. Anggap ada hadisnya. Mumet saya mencari di buku-buku referensi itu, kok nggak dijelaskan ya? Misalnya rawahu siapa gitu loh. Biar gampang melacaknya. Kita bukan sultan kalau yang menulis itu orang hebat, bener. Tapi kan kita ingin kejelasan untuk bisa mengetahui gimana status tuntunan itu, kan gitu. Bukan tidak percaya kepada kiai, enggak gitu. Enggak. Karena kalau sampean belajar hadis, jangan kaget seorang perawi dapat julukan syekh. Hebat apa tidak? Menurut orang yang tidak ngerti istilah, hebat gitu. Kalau mengerti istilah khusus, ini orang-orang yang Masya Allah tidak ngerti hadis tapi bicara tentang apa? Hadis. Tidak tahu, pakai ilmu laduni barangkali. Itu ceritanya. Jadi orang tidak ngerti istilah khusus, ini perawinya para masyayikh, lu lain nanti ilmu syariat dengan ilmu hadis gitu, supaya paham tuh. Kalau saya lebih detail, saya khawatir nanti aman enggak kendaraan saya, Pak, gitu. Aman kira-kira, Pak? Marono tengah jalan dicekel aku ya. Masya Allah, merinding saya, Pak, merinding. Orang tidak punya keahlian, tetapi wah memaksakan diri seperti dia seorang ahli. Itu yang kata Rasul, fayuti, mengeluarkan fatwa, fayadillu wa yudillu. Fatwanya sendiri sesat, lah fatwanya menyesatkan orang lain. Jadi fatwanya sesat itu dolim kepada dirinya, kemudian mendolimkan orang lain, itu dolmun muta'addin. Ya Allah, dalam dirinya sendiri sudah cukup banyak, apalagi dampak kepada orang. Coba kalau fatwanya diikuti 1000 orang saja, berapa dosa yang harus ditanggung. Nah kalau yang ikuti jutaan umat, wallah enggak berani saya. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terbebani dosa seperti ini. Karena apa? Orang memberi petunjuk kebaikan, kalau diamalkan dapat invest kebaikan. Tapi kalau memberikan petunjuk yang jelek kok diikuti, menanggung dosa, itu yang berat itu. Tolong jangan dipaksakan saya menjadi orang alim. Khawatir fatwa saya dianggap kebenaran, diikuti. Iya kalau benar temenan gitu loh. Tuh. Dulu sudah saya sampaikan ya Pak, kalau ada yang tanya, Ustadz mana yang benar? Jawaban saya apa? Wallahu a'lam. Gak susah-susah gitu. Tuh gambarannya. Nah sekarang karena gagal mencari sanadnya, dicoba analisa dengan matan hadis gitu. Ada indikator ndak? Amalannya gini, dampaknya gini misalnya. Ada ndak indikator amalan ini kalau dibandingkan gini jadinya gini? Itu indikator Pak. Bahasa wahyu berbeda dengan bahasa manusia. Bahasa wahyu pasti dampaknya pahala. Bahasa manusia belum tentu. Ada yang baik belum tentu itu berdampak positif. Maka kita diwanti-wanti, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Tidak ada yang baik menurut nalar, tapi belum tentu benar menurut
tuntunan. Kalau nggak salah dulu pernah saya kasih contoh yang sederhana sekali. Kenapa saya mendekap itu ada fatwa di hati? Dalilnya tidak ada yang spesifik. Mengadopsi dalil umum. Karena di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal darah. Kata Rasul, kalau baik cermin baik seluruh jiwa raga. Kalau sudah buruk, cermin buruknya jiwa raga. Itulah hati. Pikiran jalan. Daripada mendekap dada, ada apa sih di dada? Mendingan menjaga hati, itu pemikiran. Berdasarkan hati sahih. Tapi mohon maaf, ini baik tetapi tidak benar. Itu contohnya begitu. Yang benar itu meletakkan di dada. Bah itu kurang baik menurut nalar. Yang kita kejar bukan baiknya, tapi apa? Benarnya. Karena benar ini satu dari syarat diterimanya amalan kita oleh Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu, faman kana yarju liqa'a rabbi, satu syaratnya falyamal amalan sholihan. Bagaimana biar amal soleh? Kata Allah, laqad kana fikum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ingin soleh, ikuti contoh itu. Kata Rasul, nggak ngikuti contoh saya tertolak gitu loh. Tidak sesuai dengan standarisasi. Itu ceritanya gitu. Insyaallah. Jadi setelah kita analisa, nggak usahlah pakai sanadnya, pakai matannya. Mana mungkin ya? Ini ajaran dulu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita kruskan dengan dalil lain. Ya Allah, jangan coba-coba kita mencaci maki dahar. Kenapa? Dalam hatiku sifa'ana dahar. Allah adalah Maha. Tidak boleh ada ini hari sial itu, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Yang sial itu bukan harinya. Kerja sampean aja yang mungkin dampaknya enggak berhasil. Ya Allah, kok harinya yang disalahkan. Itu saja sudah jelas bertentangan dengan hadis yang sahih. Keyakinan safar hari sial, bulan sial, jelas bertentangan dengan hadis yang sahih. Apalagi nanti Rasul datang memberi penjelasan, waduh, tidak boleh ada keyakinan safar wala hama wala tiaroh. Ya Allah, masuk dalam kategori kesirikan loh itu, Pak. Masya Allah, bukan hanya dosa, dirangkai oleh Rasulullah masuk kategori kesirikan. Itu kultur kita dulu, keyakinan kita dulu. Mau dagang, mau bepergian aja lihat burung. Nah, kemana? Rono. Wes ono jok rono. Ngandalkan nasib kok kepada hewan. Itu syirik loh, Pak. Itu masalah akidah loh itu. Masya Allah. Dibimbing kita, la haula wala quwata illa billah. Kalau Rasul mungkin masih hidup bersama kita di Indonesia, jangan-jangan nanti ada tambahan hadis wala tekeun gitu, Pak. Apa mau masak mau kawin aja sih ngrungokno teke kawin, teke gak sido, teke kawin, teke gak sido. Wis gak sido, Pak. Apa teke ngomong gak sido, Pak. Ya Allah, ya Allah. Aman juga begitu. Dulu kita punya keyakinan, wih,
Kalau sudah ada suara burung hantu, sono sing mati, ngono ae, Pak. Kalau ono kanca-kanca ndi sing mati ngono. Aku eling cian menika. Waktu zaman penjajahan dulu. Mungkin sampean belum lahir itu ya. Saya ini punya doa. Muga-muga ono sing gantian sing mati ngono, Pak gitu. Lho, kok dongane ngono? Nek gak ono kematian lu gak mangan sego ya, Pak gitu. Nah, lumayan lah kematian satu itu kan sego seminggu ya, Pak, lumayan. Atau digilir muga-muga mari ana kono sing mati kono mati ngono itu dulu, Pak. Kalau waktu zaman penjajahan, waduh, makan nasi itu hampir tidak pernah, Pak. Ya Allah, apa yang enggak kita makan, yang penting ono sampai bawahnya apa tuh, apa namanya, pohon pring itu loh, Pak. Oh, kita kelola, Pak. Ternyata sekarang jadi favorit saya itu, Pak. Lode apa namanya, Pak? Bung, enak tiba. Aku biasanya kok ngeri. Aduh, makan pring rek ngono ya, Pak. Tiba enak. Wis sing jenenge mbah dulu itu kalau sudah masak ontong, waduh, ngalang-ngalai daging sapi, Pak gitu loh. Kok bisa ngalangi daging sapi? Gak tahu mangan daging sapi. Itu ceritanya begitu. Apa yang tidak kita makan itu, ya Allah, susah sekali. Ya Allah, itu ceritanya, Masya Allah. Jadi teologi seperti ini masuk ranah akidah dan berat itu, Pak. Berat. Makanya datang Rasul dihabisi segala macam teologi jahiliyah. Tapi dasar yang namanya orang Yahudi ini yang dikembangkan justru di masyarakat apa? Muslim. Ndak di Indonesia, di India juga begitu, malah di Saudi juga begitu, Pak. Diulahnya orang Yahudi ingin bagaimana mengadu domba umat Islam. Dengan kajian seperti ini kita ingin purifikasi gimana sih Islam yang dulu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu kita dapatkan furqan, kita dapatkan pembeda. Ini yang hak, ini yang batil. Tidak gampang kita untuk dapat hidayah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Untuk yang kedua, ketiga, silakan baca sendiri. Lengkap dengan dalil-dalilnya di situ. Ini saya ringkas seringkas-ringkasnya mengingat keterbatasan waktu. Terima kasih. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.